Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjut Mayanda dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 126304203139. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Dakwah. Dalam video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi tentang pengertian dakwah. Dalam materi pengertian dakwah ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, fenomena dakwah. Yang kedua, tinjauan semantik dakwah. Yang ketiga, definisi para ahli. Dan yang keempat, istilah semakna dakwah. Pertama, yaitu mengenai fenomena dakwah. Terkait dengan dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam, hadis riwayat Bukhari mengajarkan 3 hal. Yang pertama, kesetaraan gender dalam dakwah. Yang kedua, kewajiban berdakwah. Yang ketiga, pesan dakwah sesuai dengan mitra dakwah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, dakwah seringkali diartikan sebagai ulama mengajarkan atau menyampaikan ajaran Islam di depan orang banyak. Hingga pada akhirnya, dakwah diartikan sebagai tugas ulama saja dan mitra dakwahnya terdiri dari orang-orang banyak serta bentuknya hanya sebagai ceramah agama. Sedangkan dakwah sebenarnya bukan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, melainkan dapat dilakukan oleh setiap muslim. Sebagai contohnya, kita sebagai seorang muslim dapat melakukan aktivitas dakwah dengan cara memberikan contoh atau perilaku yang baik dan bersifat positif yang dapat ditiru atau diterapkan oleh masyarakat muslim yang lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tinjauan semantik dakwah. Tinjauan yang pertama yaitu tinjauan secara bahasa. Kata dakwah berasal dari 3 susunan huruf, yaitu dzal, ain, dan waw. Secara bahasa ada 10 makna dakwah yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, mengajak dan menyeru. Yang kedua, mendakwa atau menganggap tidak baik. Yang ketiga, doa. Yang keempat, mengadu. Yang kelima, meminta. Yang keenam, memanggil atau panggilan. Yang ketujuh, mengundang. Yang kedelapan, malaikat Israfil sebagai penyeru. Yang kesembilan, panggilan nama atau gelar. Dan yang ke-10, anak angkat. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi dakwah menurut para ahli. Yang pertama yaitu definisi menurut Abu Bakar Zakaria. Menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang beragama Islam yang memiliki pengetahuan untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia maupun urusan keagamaan. Menurut Syekh Muhammad Al-Khadir Husain, dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ketiga, menurut Musyawarah Kerja Nasional IPTDI di Jakarta pada tahun 1968 yang merumuskan bahwa dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, merubah masyarakat dari satu situasi ke situasi yang lain, situasi yang lebih baik dalam segala bidang, merealisasi ajaran Islam kepada individu, kelompok atau massa, keluarga, serta bagi kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia. Keempat adalah definisi menurut M. Arifin. Menurut M. Arifin, dakwah adalah kegiatan ajakan dalam bentuk tulisan maupun lisan, tingkah laku dan sebagainya dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar timbul kepada dirinya suatu kesadaran, pengertian, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama Islam, message yang disampaikan kepadanya tanpa unsur-unsur paksaan. Selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah
asal tabligh adalah menyampaikan. Dalam dakwah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dalam dakwah, tabligh lebih bersifat tentang pengenalan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua adalah nasihat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab yaitu nasihah. Dalam dakwah, nasihat lebih bersifat kuratif dan korektif terhadap kondisi keagamaan masyarakat atau seseorang yang kurang baik. Selanjutnya yaitu tafsir dan tanzir. Tafsir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya. Sedangkan tanzir adalah kebalikan daripada tafsir. Tanzir adalah menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa ancaman atau peringatan kepada orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu khutbah. Arti asal khutbah adalah bercakap-cakap mengenai berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang penting. Berdasarkan dengan pengertian tersebut, khutbah berarti pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Yang selanjutnya wasiah atau tausiah. Wasiah berarti berita atau pesan tentang sesuatu. Kegiatan dalam menyampaikan wasiah disebut dengan tausiah. Kata tausiah secara bahasa Indonesia biasa ditulis atau biasa dikatakan dengan istilah wasiat. Dalam dakwah, wasiat adalah pesan moral yang harus dijalankan oleh penerima wasiat. Pesan moral atau pesan wasiat biasanya berisi tentang pesan-pesan yang penting, lebih penting dibandingkan dengan pesan-pesan yang lain. Selain itu, pesan moral atau pesan wasiat biasanya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya adalah tarbiyah dan taklim. Kata tarbiyah dalam kamus berarti mengasuh, mendidik, memelihara, tumbuh, tambah besar, dan membuat. Sedangkan taklim dalam kamus yaitu pengajaran, pendidikan, dan pemberian tanda. Dan yang terakhir yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima, dan pantas. Namun sebaliknya, munkar adalah sesuatu yang dibenci, ditolak, dan tidak pantas. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim sekaligus sebagai identitas orang mukmin. Pelaksanaannya diutamakan kepada orang-orang terdekat sesuai dengan kemampuannya. Orang yang meninggalkan perintah